Tahukah Anda bahwa Ustadz Kainama tidak jujur mengenai nama Yesus kepada jemaatnya? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Kainama, di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa nama Isa berasal dari bahasa Yunani, Yesa. Tapi beneran baru kali ini saya dapat penjabaran di mana nama Isa itu berasal dari bahasa Yunani. Mari kita langsung saksikan saja videonya. Terusin ya. Kembali ke nama lagi Ustaz. Kembali ke nama. Udah? Di bawah itu, di baris keempat itu bahasa Yunani. Nah, di sini jelas bagaimana Ustadz Kainama menunjuk di bahasa yang keempat, yaitu bahasa Yunani. Yaitu kalau kita lihat di screen, di situ ada bahasa Yunani memang. Jadi pokok pembahasan dari Ustadz Kainama yaitu bahasa Yunani. Mari kita akan lanjutkan videonya. Yang dibacanya kalau Yunani, koineni, Yunani, Greek ini, dibacanya dari kiri ke kanan. Sama kayak biasa. Itu yang paling depan udah jelas I. Yang kayak N itu E. Lalu yang seperti apa? O tapi ada lebihnya itu S. Lalu yang O itu O beneran. U. Lalu yang seperti itu sigma apa? S. S tapi berat ya. S berat ya. Jadi dibacanya Yesus. Nah, kita perhatikan ya. Sebenarnya pembacaan dari bahasa Yunani yang diajarkan Ustadz Kainama ini benar, yaitu I, E, S, O, U, S. Tetapi yang saya heran, kenapa dia di sini mengatakan dan membacanya untuk para jemaatnya bukan Yesus, tetapi Yesu. Mari kita dengar sekali lagi. Lalu yang O itu O beneran, U. Lalu yang seperti itu sigma apa? S. S tapi berat ya. S berat ya. Jadi dibacanya Yesus. Bagaimana ada S di belakang bacanya Yesus? Ini tidak jujur dan tidak fair. Harusnya Ustadz Kainama terus terang saja mengatakan bahwa cara membacanya dalam bahasa Yunani ini yaitu Yesus. Ini jelas dengan sengaja menutupi kebenaran bagaimana sebenarnya pembacaannya Yesus dibacanya Yesu. Inilah kenapa cikal bakal ke dalam bahasa Inggris jadinya Jesus, ke bahasa Indonesia yaitu Yesus. Karena ini pengadopsian kata tetapi disesuaikan dengan lidah bangsa Indonesia. Nggak mungkin orang Indonesia ngomong Yesus, susah. Makanya diganti Yesus. Kalau teman-teman lihat dalam bahasa Yunani, S-nya itu akan tegas. Yesus. Yesus Kristus. Sebenarnya kalau Ustadz Kainama tahu membaca bahasa Yunani, dia bisa saja kutip di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan di situ Biblos Geneseos Yesu Kristou. Di sini lebih mendekati sebenarnya memakai kata Yesu Kristou. Kenapa kok harus ada Yesu Kristou? Karena dalam bahasa Yunani itu ada namanya kasus. Kasus itu ada datif, ada genitif. Kalau datif, dia nanti pasti akan pakai os, os, Kristos, Yesus Kristos. Tetapi ketika kasusnya memakai genitif atau milik, makanya ia akan memakai Yesu Kristou. Kok bisa berubah begitu? Ya memang bahasa Yunani seperti itu. Kalau orang yang belajar bahasa Yunani, dia akan mengetahui hal ini. Lalu penggunaan kata Yesu Kristou itu untuk apa? Itu untuk menyatakan milik. Kalau di dalam ayat ini dikatakan Biblos Geneseos, artinya Biblos itu kan buku atau kitab ya. Geneseos adalah silsilah. Jadi buku silsilah Yesu Kristou tentang atau miliknya Yesus Kristus begitu. Tetapi untuk kata dasar sendiri tidak pernah memakai Yesu, tetapi yang dipakai adalah Yesus. Jadi kalau Ustadz Kainama mengatakan di kampung halamannya Yesus dipanggil Isa, ini jelas-jelas nggak berdasar. Sebab kalau sebutan nama dia dalam arti objek, maka dia akan memakai kata dasar yaitu Yesus. Lalu setelah ia menutupi kebenaran dalam bahasa Yunani ini, ia berbalik. Dia beralih kepada bahasa Latin. Lalu di situ pun ia berusaha untuk menutupi kata Yesus. Mari kita akan lanjutkan videonya. Saudara kita itu Kristen dan Katolik punya lambang salib. Di lambang salib itu ada tulisan INRI. Bisa dicari Ustaz.
lambang salib ada tulisan INRI. Di situ itu bukan Yesus, Iso. Dikatakan bagaimana dalam lambang INRI, dalam bahasa Latinnya itu dikatakan bukan Yesus, tetapi Iso. Mari kita akan lanjutkan. Iso bacanya, Isa. Nah itu tuh ada tulisan tuh, itu ya INRI tuh ya, lihat ya. Di atasnya tuh ada tulisan. Yang sebelah kiri aja lah yang. Itu tuh jelas tuh, ya. Tuh INRI. Gak usah dibuka semuanya lah. Ini punya pendeta soalnya, ntar dimarahin saya. Nah itu aja, INRI. Itu singkatan. I-nya itu Iso, Isa. N-nya Nazarenus, orang Nazaret. Kampungnya Nazaret, kampungnya Iso, kampungnya Yesus itu. Iso, orang Nazaret. R-nya Rex, raja. I-nya yang terakhir Yeudeanus. Isa, orang Nazaret, raja orang Yahudi katanya. Udah, ganti Ustaz. Saya nggak boleh lihat itu terlalu lama, nggak boleh. Ini penistaan terhadap Isa. Dia bilang nggak boleh lihat lama-lama. Iya, karena ia menutupi kebenaran. Di dalam bahasa Latinnya pun sebenarnya tegas dikatakan Yesus. Kita akan lihat lambang INRI ya guys. Dikatakan di situ I-nya yaitu Yesus, N Nazarenus, R Rex, I Iudaeum. Nah, I-nya jelas-jelas yang awal itu Yesus. Jadi bukan Isa disebutnya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini, Ustadz Kainama mungkin dia mengerti bahasa Yunani bahwa pembacaannya adalah Yesus, dan mungkin dia mengerti bahasa Latin di mana dibaca Yesus, tetapi dia sengaja menutupinya atau dia tidak jujur kepada jemaahnya. Kalau dari penjelasan dari Pak Bambang, bisa jadi kata Isa ini berasal dari orang-orang percaya di Syria. Tapi kalau dikatakan kata Isa ini berasal dari bahasa Yunani yang dibaca Isau, ini jelas ilmu cocokmologi. Tapi maaf ya Pak Ustadz ya, maaf. Bukan saya menggurui, tapi memang beginilah faktanya. Saya harap sih jangan menyembunyikan fakta yang memang benar-benar Anda ketahui untuk jemaahnya. Pesan untuk netizen semuanya, kalau mau belajar Yunani, silahkan belajar kepada pakarnya yang jujur kepada bahasa ini. Sekian dulu, besok kita akan lanjut untuk bahas Ustadz Kainama lagi. Luis Prasetyo sini, God be with you.